Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Bintang Ramadan dan Muhammad Raihan Abdillah ingin presentasi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 65. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 65 adalah masa sulit Republik Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dari pergulatan ideologi dan peristiwa masa itu, lahirlah tokoh pejuang di tingkat pusat maupun daerah. Tokoh-tokoh itu sebagian ada yang menjadi pahlawan nasional dan sebagian lagi dilupakan peranannya. Tugas generasi saat ini adalah mengingat bagaimana Republik ini telah dipertahankan mati-matian oleh para pendahulunya. Untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang menimbulkan kondisi dan tuntutan berbeda sesuai dengan zamannya. Bab 2 nih pembahasannya, tokoh dan kiprah pada masa revolusi fisik tahun 45 sampai 50. Nomor 1, Haji Agus Salim. Dalam lintas sejarah, menurut menurut keterangan Adam Malik, nama Haji Agus Salim pertama kali menonjol di luar negeri ketika diadakan konferensi buruh sedunia di Jenewa. Pada tanggal 30 Mei 1929, Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Hatta, dan Haji Agus Salim pada kabinet Syahir 1 Agus Salim tidak duduk dalam jajaran kabinet. Ia ditugasi saat itu sebagai penasihat Menteri Luar Negeri Adam Subarjo. Sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama dimiliki oleh bangsa Indonesia kemerdekaan. 2. Jerman dalam arus sejarah. Ketika kedudukan Jepang setara pembebasan atau disingkat menjadi di Bogor, yang begitu tamat pendidikannya langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi Panglima Divisi 5 Banyuwangi setelah TKR terbentuk. Dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Panglima Besar Sudirman merupakan tokoh penting dalam revolusi. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebut merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini melalui konferensi TKR pada tanggal 2 November 1945. Nomor 3, kiprah Bung Hatta dalam revolusi. Puncak kekalahan Indonesia adalah serangan agresi militer Belanda yang kedua ke Yogyakarta pada tanggal 1945 sampai pada 19 Desember 1948 dan berhasil menangkap Soekarno, Hatta, dan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Saat itu Indonesia benar-benar kalah telak, jatuhnya ibu kota negara saat itu yang berada di Yogyakarta beserta Presiden dan Perdana Menteri Indonesia menjadi tawanan musuh. Ini memaksa Indonesia mendirikan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara. Tokoh dan kiprahnya pada masa demokrasi liberal tahun 50 dan 59. Setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan contoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Dengan mencontoh sistem Indonesia sendiri pada tahun 1950 terbagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 50 yang juga menafaskan liberal rich left, ya itulah pokoknya tahun 91. Secara umum demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal di sini dalam artian perwakilan atau representatif dengan melaksanakan konstitusi tersebut.
Kabinet Nasir pada 6 September tahun 50 sampai 21 Maret tahun 51. Program pokok dari kabinet ini adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini diperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Indonesia. Lanjut, Muhammad Raihan. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Program dalam negeri menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas. Keamanan negara, program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam menjalankan tugasnya. Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan-gerakan separatis dan progresif. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, penyelenggarakan pemilu dengan segera, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik. 5. Kabinet Burhanuddin berharap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, laksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar. 6. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal sebagai Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan RI, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan pengembalian mandat Kabinet Karya dari PM Juanda kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin. Kahin 1942. Pada masa Kabinet Juanda terjadi pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya, diadakanlah musyawarah.
Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Penggasaan Timur Nomor 56. Tanggal 14 September, Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Rangkuman. 1. Pada masa revolusi ada dua kekuatan besar yang berhasil digunakan oleh kaum pro kemerdekaan. Kekuatan itu adalah sipil dan militer yang bergerak melalui dua jalur, yaitu diplomasi dan perang gerilya. Keduanya bersinergi untuk dapat mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. 2. Pada masa demokrasi liberal, peran para perdana menteri tidak dapat dikesampingkan. Ketujuh kabinet yang terbentuk dengan jumlah 6 perdana menteri telah memberikan peran strategis untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Bukan nama per nama yang penting diingat, melainkan kiprah politik dan kebangsaan dari setiap perdana menteri yang bertugas. 3. Pada masa demokrasi terpimpin, sosok Soekarno menduduki posisi sentral. Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari kegagalan demokrasi liberal sejak tahun 1950. Terbukti bahwa demokrasi liberal ternyata tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia, sehingga tuntutan-tuntutan maupun dukungan untuk kembali ke UUD 1945 semakin meluas dan memasuki awal tahun 1959. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.